Selamat siang, Kaltim Headline Siang edisi Jumat 1 Mei 2020 hari ini akan menyajikan sejumlah informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Penyebaran virus corona di Kalimantan Timur terjadi secara transmisi lokal. Pemindahan ibu kota menjadi agenda pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini, ada saja ide kreatif yang muncul di saat pandemi COVID-19. Kali ini di Kutai Timur, Bupati Ismunandar meluncurkan gerakan menanam singkong dan jagung dengan memanfaatkan lahan dan perkarangan sendiri. Berikut informasinya. Masa pandemi COVID-19 tidak jelas kapan berakhir. Sementara kehidupan warga harus terus berjalan. Jika pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa bertahan lama, maka dikhawatirkan ikut mengganggu kebutuhan pangan di Kalimantan Timur. Selama ini, sebagian besar stok pangan warga Kaltim dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi, karena belum tercukupinya hasil pertanian sendiri di benua Etam. Mengantisipasi kekurangan pangan, Bupati Kutai Timur punya ide, yakni mengajak masyarakat untuk menanam. Masa-masa stay at home atau tinggal di rumah lebih baik dimanfaatkan untuk menanam singkong dan jagung di lahan pekarangan sendiri. Rabu 29 April, gerakan menanam di pekarangan sendiri diluncurkan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur secara resmi Gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan juga diluncurkan Bupati dan Wakilnya Kasmidi Bulang, juga Ketua DPRD Kutim, Haji Hencek UR Pirgasih, serta pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kutim. Pencanangan ditandai dengan penanaman singkong dan jagung di lahan Pemkab Kutim di Jalan Soekarno-Hatta. Kita ini penghasil batu bara, penghasil kelapa sawit, penghasil minyak, penghasil hutan yang kalau kita panen tidak bisa untuk kita jadikan pangan, harus ada mata rantai penjualan segala macam. Nah, kita berdoa saja kalau mudah-mudahan Juni ini sudah bisa. Kalau misalnya Sulawesi penghasil tempat kita mendatangkan beras, mereka sekarang PSBB tutup, Jawa merah, zona merah semua tutup, biar kita banyak duit, jarang banjar apa ya, hendak ditukar. Gerakan menanam singkong dan jagung secara tumpang sari dilakukan bersamaan pada hari dan jam yang sama pada 18 kecamatan di Kutai Timur. Bupati melibatkan semua kecamatan dan UPT penyuluhan di lingkup Dinas Pertanian. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi selanjutnya mengenai kasus-kasus pasien yang tertular virus corona di Kaltim. Tidak lagi orang yang baru berpergian keluar kota dan kemudian pulangnya terinfeksi. Dinas Kesehatan mulai mendata adanya transmisi lokal atau penyebaran virus dari warga kepada orang-orang dekatnya.
Kamis 30 April 2020, Dinas Kesehatan Kaltim mengeluarkan data temuannya. Ada 17 orang pasien yang kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit di Kalimantan Timur, terindikasi menerima penularan virus dari orang-orang di dekatnya. Ke-17 pasien positif itu tidak memiliki riwayat perjalanan luar kota. Pasien-pasien positif itu terpapar virus dari kontak erat orang di dekatnya, apakah itu keluarga, teman, atau tetangga. Analisis dari Dinas Kesehatan menyebut 17 kasus tanpa punya riwayat perjalanan. Dengan sebaran domisili di Balikpapan 10 orang, Penajam Pasir Utara 2 orang, Kutai Timur 4 orang, dan Berau 1 orang. Lakukan aktivitas juga sedapat mungkin untuk tidak melakukan aktivitas berkelompok atau terdiri dari banyak orang. Nah, ini penting karena untuk bisa saling menjaga dan juga untuk bisa saling menghindari terjadinya kontak maupun juga terjadinya penularan dari virus ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita waspadai juga adalah kemungkinan terjadinya peningkatan kasus akibat transmisi lokal. Ya. Jadi, kalau kita melihat dari jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dari sumber penularan, ya, dari kasus yang bukan dari kasus confirm dari import, itu sebenarnya di luar dari kasus import itu ada sebanyak kurang lebih 17 kasus, ya, yang ini masih kita tidak umumnya mereka tertularnya tanpa ada riwayat perjalanan, ya, artinya memang terkena atau tertular dia secara lokal yang berada di wilayah itu sendiri. Nah, dari 17 ini memang paling banyak terjadi di Kota Balikpapan, ya, ada sekitar 10 kasus. Kemudian Penajam Pasir Utara ada 2 kasus, ini masih dalam lingkup 1 keluarga. Kabupaten Kutai Timur juga ada 4 kasus, juga masih lingkup 1 keluarga, dan juga di Kabupaten Berau sudah menunjukkan ada 1 kasus. Di Penajam Pasir Utara dan Kutai Timur terindikasi adanya transmisi lokal karena 1 keluarga pasien yang terkena COVID-19. Padahal, tidak semua dari keluarga itu yang bepergian keluar kota. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, data-data itu menunjukkan virus corona sudah tersebar di masyarakat dan mungkin sudah sangat dekat dengan kita. Dari fakta itulah mengapa begitu pentingnya saat ini masyarakat disiplin dengan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, tetap di rumah, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Ini sudah terjadi memang terjadi transmisi lokal, meskipun masih dalam lingkup dekat dan masih mampu di tracing keberadaannya. Apabila sudah terjadi transmisi lokal ini memperlihatkan bahwa keberadaan virus itu sebenarnya sudah mulai tersebar di tengah masyarakat lokal itu sendiri. Sehingga kita ataupun seorang itu bisa saja terinfeksi tanpa harus bepergian dari luar wilayah Kalimantan Timur, ataupun harus karena bertemu dengan orang dari luar atau orang asing dari luar wilayah kita. Oleh karena itu perlu kita cermati dengan angka yang sudah kami sampaikan ini, maka kita harus bagaimana berkomitmen ya untuk bisa menjaga dan mematuhi aturan pemerintah, disiplin untuk melaksanakan physical distancing untuk senantiasa berada di rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suku Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus corona di Kalimantan Timur sudah sampai tahap baru, yakni terjadinya penularan secara transmisi lokal atau dari warga kepada warga lainnya. Jika selama ini dominasi yang positif terinfeksi virus corona adalah orang yang punya riwayat perjalanan luar kota, sekarang berkembang antar sesama warga. Inilah tahap baru penularan virus corona di Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim menyebutkan sudah ada 17 kasus terindikasi merupakan penyebaran virus transmisi lokal. Mereka tidak punya riwayat perjalanan keluar kota,
tapi kemudian tertular karena ada kontak erat dengan pasien-pasien positif sebelumnya. Sedapat mungkin untuk tidak melakukan aktivitas berkelompok atau terdiri dari banyak orang. Nah, ini penting karena untuk bisa saling menjaga dan juga untuk bisa saling menghindari terjadinya kontak maupun juga terjadinya penularan dari virus ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita waspadai juga adalah kemungkinan terjadinya peningkatan kasus akibat transmisi lokal. Ya. Jadi, kalau kita melihat dari jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dari sumber penularan, ya, dari kasus yang bukan dari kasus confirm dari import, itu sebenarnya di luar dari kasus import itu ada sebanyak kurang lebih 17 kasus. Ya, yang ini masih kita tidak umumnya mereka tertularnya tanpa ada riwayat perjalanan, ya. Artinya memang terkena atau tertular dia secara lokal yang berada di wilayah itu sendiri. Nah, dari 17 ini memang paling banyak terjadi di Kota Balikpapan, ya, ada sekitar 10 kasus. Kemudian Penajam Pasir Utara ada 2 kasus, ini masih dalam lingkup 1 keluarga. Kabupaten Kutai Timur juga ada 4 kasus, juga masih lingkup 1 keluarga, dan juga di Kabupaten Berau sudah menunjukkan ada 1 kasus. Update per hari Kamis 30 April 2020 di Kalimantan Timur kini terdapat 134 pasien positif terpapar virus corona. Jumlah itu termasuk penambahan 15 kasus baru yang hasil swab laboratoriumnya terkonfirmasi hari ini. Selain ada 15 pasien positif bertambah, ada juga pasien yang sembuh, yakni 1 orang di Balikpapan. Dengan posisi itu, kini data perkembangan COVID-19 di Kaltim, 134 orang positif dengan 13 diantaranya sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Dinyatakan sembuh, pada hari ini ada 1 kasus yang berasal dari Kota Balikpapan, yaitu BPN 2, wanita 49 tahun, ini merupakan pelaku perjalanan dari Jepang, yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan dan dinyatakan sembuh karena dari hasil laboratorium sudah dinyatakan 2 kali dengan hasil negatif, serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konfirmasi COVID-19 juga sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sangat baik, tidak ada gejala, dan hasil seri fototoraksnya juga sudah menunjukkan perbaikan dan tidak ada gambaran pneumonia. Jadi hingga saat hari ini, ya, data perkembangan kasus terkonfirmasi dari COVID-19 Kalimantan Timur penambahan 15 hingga berjumlah 134, yang sembuh tambah 1 jadi 13, dan meninggal tetap 1. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, dengan mulai adanya transmisi lokal, maka tingkat kecemasan atas penyebaran juga semakin besar. Karena bukan tidak mungkin saat ini sudah banyak warga yang terpapar namun tidak memunculkan gejala atau yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Salah satu penularan paling besar yang dikhawatirkan adalah klaster goa. Data hari ini, dari 15 kasus baru yang positif, 13 diantaranya diketahui adalah peserta dan mereka yang punya kontak dengan klaster goa, Sulawesi Selatan. 10 kasus positif baru dari klaster goa ada di Kabupaten Berau dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Darurat Berau. 3 kasus lain dari klaster yang sama dengan sebaran di Balikpapan 2 kasus dan Bontang 1 kasus. Sekali lagi, melihat dari apa yang data yang ada, menunjukkan bahwa perkembangan dari COVID-19 ini masih terus terjadi karena proses pemeriksaan lab dari sampel ataupun spesimen yang kita kirimkan masih terus berjalan. Hingga hari ini masih ada 188 sampel lagi masih menunggu kepastian dari konfirmasi ini. Sehingga kami berharap pada kita semua untuk senantiasa berdisiplin, menjaga diri, karena juga sudah semakin banyak terbukti orang tanpa gejala yang akhirnya terkonfirmasi positif. Nah, inilah makanya menunjukkan kehati-hatian di antara kita untuk menghindari kerumunan banyak orang, untuk menghindari aktivitas berkumpul banyak orang, dan juga untuk senantiasa berada di rumah apabila tidak ada hal yang penting. Tim Kaltim TV melaporkan.
Marhaban ya Ramadan. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sabani menegaskan APBD tahun 2021 yang mulai disusun saat Musrembang pada 28 April 2020 lalu bertema pemulihan atau recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19. Berikut informasinya. Musrembang secara virtual sudah selesai. Acara yang digelar Pemprov Kaltim itu menjadi ajang para bupati dan wali kota menyampaikan unek-unek, apalagi pada masa pandemi COVID-19 di mana APBD mengalami pemangkasan hingga 50%. Tapi ada yang menarik, yakni ketika wali kota Balikpapan Rizal Effendi melontarkan kritik terhadap Pemprov Kaltim. Rizal Effendi yang asal-usulnya sebelum menjadi wali kota adalah seorang wartawan, mengkritik Pemprov karena tematik APBD Kaltim tak mencerminkan usaha pemulihan ekonomi. Padahal, Kaltim saat ini tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kritikan itu tidak begitu ditanggapi langsung oleh Gubernur Kaltim Isra Nur yang mengikuti acara Musrembang secara virtual. Seperti biasanya, Gubernur hanya berseloroh memanggil nama wali kota Balikpapan dengan sebutan tidak lazim, dengan sebutan Pak Kiai Rizal Effendi. Tanggapan datang dari PLT Sekda Prof Kaltim Muhammad Sabani usai acara Musrembang. Sabani bertemu dengan wartawan dan menjelaskan bahwa menyangkut tematik APBD Kaltim 2021 sesuai arahan pemerintah pusat, bertumpu pada upaya recovery ekonomi pasca COVID-19. Kita memang sudah mempersiapkan strategi recovery-nya ya, dengan berbagai aktivitas yang kita jadikan skala prioritas. Tapi yang penting dalam masa ini kita masih fokus pada penanganan penguatan kesehatan masyarakat ya. Di samping juga untuk bagaimana mempertahankan usaha kecil ini bisa masih sustain atau tidak terlalu jatuh sama sekali dengan beberapa stimulan-stimulan yang kita berikan dari pemerintah provinsi maupun juga stimulan yang didapat dari pemerintah pusat ya. Dan kita juga untuk memperkuat kesehatan masyarakat ini tentu berbagai aktivitas informasi, sosialisasi dan penambahan peralatan, perlengkapan dan sebagainya serta kesejahteraan para tenaga medis dan orang yang terlibat dalam aktivitas medis itu juga menjadi perhatian kita. Dan di sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan lain sebagainya, kita juga mempersiapkan langkah-langkahnya pada saatnya nanti. Dan saat ini kita akan memberi stimulus dan bantuan-bantuan jaring pengaman sosial bagi beberapa yang terdampak, ya. Termasuk stimulus ekonomi yang sifatnya juga mempertahankan paling tidak produksi di level masyarakat ekonomi mikro dan kecil. Ya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400
ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara pada tahun 2021. Hal itu terlihat dalam usulan yang diajukan dalam Musrenbang yang digelar pemerintah Provinsi Kaltim. Berikut informasinya. Semangat perpindahan ibu kota negara masih disuarakan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud. Saat musyawarah rencana pembangunan tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim, Bupati berusia 33 tahun itu masih dengan semangat memasukkan usulannya menyambut hadirnya ibu kota negara baru yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Setidaknya 2 program usulannya agar dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Pertama, menyangkut pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Silkar Petung hingga kilometer 38 Samboja menuju kawasan ibu kota negara baru. Kedua, menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan di kawasan IKN. Kemudian infrastruktur, kita bisa melihat Pak bahwa yang paling penting sebenarnya adalah jalan provinsi kami, yaitu di jalan peningkatan ruas jalan Simpang Silkar Petung sampai di kilo 38 Samboja yang tembus nanti di ibu kota negara baru. Pasir Utara ini bisa dikatakan adalah lumbung padi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk hulu hilirnya seperti air baku, irigasi dan jaringan irigasinya itu kita masih sangat kurang. Nah ini mungkin tidak mungkin kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam pertanian untuk membawa nama Kaltim di kancah nasional kalau kita tidak dibantu dengan pengairan-pengairan. Kalau lahannya cukup luas Pak, kita hampir 18.000 sampai 20.000 hektar untuk Babulu saja, belum Penajam, Waru dan Sepaku. Tapi masih kurang dengan air baku irigasinya. Jadi mungkin karena ini kewenangan juga dari provinsi, kami mohon prioritasnya untuk peningkatan di sektor untuk irigasi di sektor pertanian kami untuk meningkatkan produktivitas ketahanan pangan menyambut ibu kota negara baru insya Allah. Selain bisa menjadi lumbung padi untuk kebutuhan beras di ibu kota negara baru, Pemkab Penajam Pasir Utara juga sedang menjalani program peningkatan keterampilan warga. Sehingga nanti pada saat pembangunan dimulai, menyangkut tenaga kerja yang diperlukan sudah tersedia. Di antaranya di sektor industri batu bata, konveksi, dan lainnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.